Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah untuk saat ini seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di akun Facebook saya bahwa Kedai Bincang akan menggarap khazanah pesantren Kota Pekalongan, dan alhamdulillah kita mulai yang pertama kali di Pondok Pesantren Wali Sampang, Sampangan, Kota Pekalongan. Di samping saya adalah beliau Romo Kiai Haji Hasanuddin Subki sebagai pengasuh daripada Pondok Pesantren Wali Sampang. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana sejarah dan perjalanan daripada Pondok Pesantren Wali Sampang. Sugeng enjing Kiai. Ya, alhamdulillah. Sehat. Panggih sehat, alhamdulillah. Pangestu. Atallahu umrah fi sihatin wa afiyah. Amin. Alhamdulillah. Beliau kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kiai, kami sengaja sowan ke sini untuk membuat video, membuat film tentang khazanah pesantren Kota Pekalongan. Dan yang pertama kali kami sowani adalah Pondok Pesantren Wali Sampang. Bagaimana sejarah Pondok Pesantren Wali Sampang, proses pendirian dan lain sebagainya, Kiai. Sebelum saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, panjenengan punika nggadhahi ide yang sangat cemerlang. Niki mboten sanes, mugi-mugi menapa menika matuk himah kepada umat, mugi-mugi sangat bermanfaat. Amin. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Pondok Pesantren Wali Sampang memang pertama ketika mendirikan pondok yang asal mulanya ini ya sebetulnya dari dulu itu Abah sama adik-adiknya itu akan mendirikan pondok, tapi belum berhasil. Pada masa saya pulang dari pondok, kebetulan setelah ngaji di Abah Tim Yati Rais Kaliwungu, kebetulan itu ada Gus namanya subhanallah Jabir dari Jawa Timur. Itu kalau memang setelah ngaji itu pasti pinjam kitab saya. Kata beliau itu, ini pasti punya pondok jenengan. Sampai saya itu bersumpah sungguh kula niki mboten gadhahi pondok, tidak percaya pasti punya. Nah, ini akhirnya saya tergugah. Pulang dari situ saya bilang pada Abah, ini kita tergugah dan harus kita buktikan. Akhirnya bincang-bincang sama Abah. Kemudian lah carane priye? Jare Abah, ngoten kata beliau, carane priye? Pun kula mangke sing ngatur, kita nyebar undangan. Kita akan baca kitab. Memang saya ini memakai nama besar Abah. Insya Allah ya sudah banyak yang kenal sama Abah, karena memang terjemahannya itu sangat banyak dan dipakai juga di pondok-pondok pesantren sebagai mukobalah ya, yang sudah banyak masuk di pondok pesantren dulu itu, termasuk Bulughul Maram ya, dan juga kitab yang lain. Nah, dengan itu kemudian disetujui oleh Abah, ya wes, ya monggo
terus saya membuat jadwal pengajian, saya sebar. Yang pertama dibaca itu adalah hadis Muwatta. Panjenengan ingkang ngaos niku. Itu saya tawarkan sama Abah. Abah itu nanti Abah yang awal, saya yang separuh akhir. Tapi ternyata Abah karena sudah lama tidak pernah baca kitab yang secara cepat, sehingga tidak bisa sampai separuh. Akhirnya saya teruskan, berarti selebihnya itu saya yang baca itu. Niku kira-kira tahun berapa Kiai? Insya Allah 87. Termasuk niki kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sadayipun apa? Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya sebetulnya ini punya Mbah Ali Maksum Terapia. Kemudian beliau Abah itu minta izin untuk menambahi kitab ini ya, sehingga kalau memang ada tulisan ziyadatun minal fakir itu berarti tambahan dari Abah Kiai Haji Ahmad Subki. Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Malah yang membawa sana itu kakak saya, kayak kakak Misan ya, Kiai Haji Konani, kebetulan ngaji di Mbah Kiai Ali Maksum. Malah Mbah Kiai Ali Maksum itu ya sangat senang ya, bahkan beliau sampai mengatakan memang Subki itu orang yang telaten. Telaten. Jadi kalau memang ada begitu ya, dibaca dan juga ditambahi. Ini malah ada tambahan dari Abah itu ya, itu tentang tawasul. Ini pada bab yang terakhir ini dari Abah ya. Adapun yang lain dari awal itu Mbah Ali, kemudian yang ziyadah itu Abah Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Untuk itu kalau memang ada yang membaca, sebab saya itu dengar ziyadatun minal fakir itu dikiranya Mbah Ali Maksum. Nah itu Abah saya Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Nah itu pada masa itu yang datang hanya 2 orang. Awal ada pengajian 2 orang, yaitu yang satu dari Boyolali, Kiai Haji Hamidin Allah yarham. Dia malah sudah punya pondok, tapi memang umurnya tidak lama ya, sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah Selamat namanya, dari Demak, kemudian diganti nama Salim. Nah setelah itu akhirnya tersebar ya, berarti di tempat Pak Kiai Subki itu sudah ada pondoknya. Nah itu akhirnya 5 datang ya, dari pondok Selamat itu bawa teman-teman dan adik-adiknya ya. Kemudian ada ini dari Sumatera, yaitu yang namanya Hasan Azhari. Dulu ini pondoknya ya di rumah saya ini. Mriki niki. Belum ada musola. Musola itu malah peninggalan kuno itu. Itu musola dari Mbah Umar Khattab. Umar Khattab ini ya mbahnya Abah dari ibu. Ini ya termasuk orang alamah, bukan alim lagi itu. Dulu belum ada yang baca kitab-kitab besar itu, Mbah Umar sudah baca. Dan istimewanya itu kalau baca waktu sore pakai kacamata hitam, tapi kalau buka itu pasti pas. Nah itu yang ngaji ulama-ulama habaib
Malah ini punya karomah yang luar biasa Mbah Umar itu. Ya termasuk apa itu tingkatannya sudah uzlah. Kata beliau Abah itu, Mbah Masyadi itu kalau memang tidak pas di hati pasti apa itu dihadapi walaupun mertuanya. Nah itu Mbah Umar itu termasuk sudah tidak keluar untuk Jumatan. Nah, kemudian apa itu Mbah Masyadi membawa kitab besar, kata Abah itu, Subki engkau simbahmu gendeng Jumatan. Nah itu tapi setelah tidak lama keluar lagi, simbahmu ora kena kalah ke. Berarti buyut berarti. Buyut dengan saya buyut. Ini Abah Lutfi sendiri kalau memang apa itu baca Fatihah itu ya Mbah Umar pasti diikutkan. Ini termasuk luar biasa. Ini cerita yang sudah masyhur, tapi bagi kalangan kiai ya, Mbah Umar malah Habib Abu Hasyim sendiri cerita itu dari siwaknya Kiai Baihaqi, karena memang dari sejak dulu itu mukhalid. Nah, ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Abah kepada saya. Yang namanya Mbah Umar itu pernah dimintai oleh orang dari ya orang Arab lah, ulama, yang mana ketika membaca katanya banyak yang hilang kurasan-kurasan, yaitu mimpi suruh apa itu sowan Mbah Kiai Umar Khattab untuk mengisi. Nah, dulu soalnya itu di Habib Ahmad yang di Kholi, berarti apa itu Habib Ahmad bin Ali kemudian bin Ahmad. Nah, ini yang di Kholi di Sapuro itu. Sana itu Kiai Umar di Sampangan. Kiai Umar itu ya masih kasab, apa itu buat apa itu batik, tapi memang tidak pernah keluar. Nah itu, tapi kasab itu tidak ditinggalkan. Nah, malah cerita-cerita orang sini itu ya, kalau ngelorot itu cibuke kejegur ya diambil saja, tidak ada rasa panas sekali. Nah ini kayak termasuk keistimewaan. Nah itu minta kata Mbah Umar, saya tidak bisa pakai bahasa Arab lah, ini istimewanya tidak pernah bahasa Arab, dijak omong bahasa Arab bisa dengan lancarnya, dengan fasihnya. Nah itu akhirnya karena saya ini kesini juga disuruh Habib Ahmad, akhirnya sam'an wa ta'atan sama Habaib itu ditulis tanpa mikir, kata Abah itu sesuai dengan yang itu yang apa menurut kekurangannya itu di dalam kitab. Subhanallah, ini kalau tidak alim kan tidak demikian. Nah ini jadi memang apa itu adanya pondok itu ketika saya pulang dari pondok, kemudian dengan Abah ya disetujui. Nah, kemudian apa itu tambah banyak. Nah, akhirnya itu ada anak itu tadi yang saya sampaikan, apa itu Hasan Asy'ari itu dari Sumatera, yang dulu sebelum kesini itu di Wagian Wonopringgo, Mbah Kiai Anwar. Nah, kemudian ternyata kata dia Hasan, Mbah Kiai Anwar sendiri itu mukobalahnya banyak terjemah dari Abah. Kalau membaca itu mukobalahnya itu dari situ. Kemudian Hasan Asy'ari mencari kok di Pekalongan. Nah kan namanya Pekalongan, dicari. Nah, kebetulan temu dengan saya di depan. Nah, mana pondok
Kiai Subki lah, inilah ini. Akhirnya dia minta izin mau pulang dulu, nanti Syawal mau ke sini sekalian bawa apa itu teman-teman. Akhirnya bawa pertama 6, dan alhamdulillah yang 6 ini sekarang juga sudah berhasil di Sumatera. Jadi orang-orang yang apa itu harisma di sana, ya, dan banyak apa yang sudah apa itu juga bangun pondok, punya pondok, alhamdulillah. Itu akhirnya tambah banyak sampai sekarang ini. Jadi hubungan sini sama sana itu ya sudah mengalir begitulah, ya, jadi tidak lepas. Nah itu akhirnya dulu itu namanya Wali Sambang. Nah saya sama Abah sebetulnya itu, tapi karena memang adik-adik Abah kan juga kiai-kiai, akhirnya minta lah kalau bisa itu ditangani bersama, yang akhirnya setelah itu nama itu diganti dengan Al-Masyhad. Al-Masyhad, Pondok Pesantren Al-Masyhad. Awalnya Pondok Pesantren Wali Sambang. Ketika saya dengan Abah tahun pinten kesupe kok. Sing napa niku 87. 87-an nggih. 1887. Terus diganti Al-Masyhad. Sejak tahun pinten niku? Niku yo apa itu 3 tahun setelah 2 tahun. Jadi 89 Al-Masyhad. Nah itu sampai kemudian apa itu saya itu disuruh lagi oleh Abah Dim, kowe nggawe pondok din. Nggih, Bah. Kowe duwe tanah apa ora? Ngendi? Beliau malah mengatakan demikian. Engko tak parani. Tak tunjukake, tapi ini tidak saya sebutkan daerahnya. Di sana dia itu subhanallah, memang basirohnya itu luar biasa. Mbah Yedim Yati Kaliwung. Itu dia itu hanya apa itu diam kemudian memejamkan mata. Ojo. Saya tunjukkan lagi, gitu. Ojo. Masya Allah. Lah yang terakhir saya tunjukkan yang di sini itu baru beli 3 meter kali 15. Oh ya, gue gawe model. Di bahasanya itu gue gawe model. Kapan aku tak teko? Ayo, kowe peletakan batu pertama. Saya dari sini tuh belum ada yang mendukung, sampai Abah saja belum mendukung kepada saya waktu itu. Tapi karena dorongan yang luar biasa, belakang saya itu Mbah Dim, Abah Dim, saya bismillah, saya membuat undangan kiai-kiai sepuh Pekalongan, ya, masa itu banyak yang datang. Panjenengan waktu itu umur berapa nggih? 96. Oh, ini 96. Ya, 96 ini, yang ini 96. Niku. 32. Saya masih muda lah. Jarang nikah napa pun nikah? Pun nikah. Masya Allah. Tapi jarang belum 40 belum. Belum. Nah itu subhanallah, karena yang akan datang itu Mbah Dim itu sesepuh banyak yang datang. Nah, itu baru Abah itu percaya sama saya. Nah, itu istimewanya lagi nih Mbah Dim itu.
ben juga tanah kidul tengah lor. Nah, kula mendhet niku. Setelah itu loro kertas sing paling tipis. Kula lingak-lingok ngendi wae, lurahe kebetulan datang ya. Ketan kantor wonten. Nggih, akhirnya dipendhetke terus dibuntel. Nah, dibuntel titeni iki sing ndi, iki ndi, iki ndi. Nah, niku akhirnya minta botol sama air dimasukkan. Kebetulan Habib Bagir baru pulang dari Mekah, hadir di sini alhamdulillah. Nah, itu botol dipegang begini, dibolak-balik. Iki sing kemambang, iki sing njaluk di apa letaki batu pertama. Balik maneh ngoten sing kalih mengisor, sing siji mendhuwur. Balik maneh ngisor mendhuwur. Niki sing kelar, Bah. Ayo wis cateti 9 kiai untuk meletakkan gue. Masya Allah. Nah, ini kesalahan saya itu memang tergesa-gesa untuk cakar ayam itu belum dipersiapkan. Jadi masih apa itu kayu ngoten. Mboten wonten pas niku. Akhirnya 9 orang ngoten, nanti kata Mbah Tim itu nanti saya berdoa, ini nanti yang meletakkan batu pertama 9 katanya tafaulan dengan wali 9. Itu subhanallah, pada masa itu hujan. Mbah Tim doa, ya Allah monggo menawi jenengan badhe paring jawah tapi ampun tember kiri. Langsung niku teng majelis? Ten majelis. Lus. Langsung kriak habis ora udan. Nah, kanca-kanca esoke kowe dawadul aku tek ngon sampeyan metu kudanan kebes. Hati di lingkungan sini tidak, tapi di luar hujan. Masya Allah. Akhirnya setelah itu, ya Allah, saya masih dikatakan anak muda, masih kecil. Suruh bangun pondok begitu, bahasanya saya itu ndak apa-apa mau kangelan. Saya hanya bersuara gini, berdatangan, sing pasir ya pasir, semen ya semen, genteng ya genteng, keramik-keramik, bata ya bata. Subhanallah, kok demikian? Sampai yang terakhir ini Haji Ismail ya tangga ini naik ke orang tinggal ngomong alhamdulillah. Itu sampai 1 tahun. Asalnya memang pada masa itu ketika setelah selesai Abah Tim kebetulan di sini. Nah itu tertawa sedikit, saya paham. Nah ini yo bahasannya tidak bisa cepat, sebab kalau di tempat guru saya Pak Kiai Romli, yaitu ya kesayangan juga dari Mbah Tim, Abah Tim itu. Hari itu suruh duduk, belum ada modal apa-apa, hanya 1 semen, 40 hari jadi turah. 40 hari jadi. Langsung Mbah Romli. Mbah Romli. Pundi niku? Niku Jeporo. Ngasem. Nah itu. Memang Mbah Romli itu ya Abah Tim Seri ya cerita langsung pada saya. Di ceritanya seperti Mbah Tim sendiri, jadi tantangannya banyak, besar. Melo aku ya sampai cerita aku merono ke jam 3 mengidin. Abah Tim kowe
Memang betul. Diarahkan semua. Iki engko pondok wadok, iki pondok lanang, iki omahmu. Itu masih berupa kebon. Subhanallah. Memang sungguh itu. Sing kene omah, kene pondok wadok, kene pondok lanang. Sakniki. Sakniki. Subhanallah, mila. Nah inilah. Saya ndak berani. Kalau dengan abadim itu apa-apa harus minta nderekaken wis, Masya Allah. Jadi sejak tahun 87 nggih, Wali Sampang berubah 89 Pondok Al-Mashhad. Al-Mashhad terus 96 jenengan damel piyambak. Ya. Niku apa namanya Ki? Masih Al-Mashhad. Kalau sini Mambaul Falah. Mambaul Falah untuk perempuan ya. Yang Wali Sampang Al-Mashhad kan sebetulnya itu untuk laki-laki. Terus ini perempuan. Kenapa saya beri nama Mambaul Falah? Ini saya rasa syukur saya kepada alma mater ya di Pati, sebab dulu mondoknya saya di Pati, pondoknya namanya Mambaul Ulum, saya ambil Mamba. Kalau madrasnya sekolahnya ya Matholiul Falah, saya ambil falahnya, jadi Mambaul Falah. Memang pertama saya itu dibawa ke kajen itu sebetulnya yang pertama dituju itu Mbah Ki Sahal Mahfud. Tapi karena Mbah Ki Sahal Mahfud kesibukannya masa itu luar biasa, itu menjadi suriah di Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah itu. Nah itu entah bagaimana bilang sama Abah, mungkin takzimnya jangan di sini ya. Ampun ten mriki kula niki mboten ki mangke mriko mawon kan aparane mangke kula dadakan guru kula. Jadi Mbah Sahal itu tidak mau menerima saya. Barangkali ya itulah dengan Abah mungkin begitu. Nah itu akhirnya saya di tempat itu gurunya Mbah Sahal namanya Ki Hasyir, Ki Ahmad Hasyir. Nah itu ya, akhirnya ya saya di situ kebetulan di situ ternyata sudah banyak anak Pekalongan. Ya termasuk Ki Muslim Khudori, Ki Sotikin, senior iya. Nah itu terus saniki namanya berubah Wali Sampang malih nggih. Napa pripun Mambaul Falah tasih napa? Nggih, dados melihat sejarah demikian, kemudian masa itu karena agak goyah ya, akhirnya dikembalikan kepada saya. Ini harus dikembalikan yang asal mulanya. Nah itu akhirnya kembalikan pada saya. Nah, tanda tangani oleh sesepuh-sepuh semua. Nah ini setelah itu ya supaya tidak menghilangkan semuanya Wali Sampang ya akhirnya saya tulis, Al-Mashhad ya saya tulis, kemudian Mambaul Falah saya tulis. Jadi ya Wali Sampang, Al-Mashhad, Mambaul Falah. Jadi komplit 3 in 1 gitu ya. Ini 3 in 1.
pemirsa, ini adalah nama gang jalan daripada lokasi pemakaman Kiai Umar, berikut keluarganya termasuk Kiai Ahmad Subki Masyhadi. Di Jalan Kiai Raden Subuh, Sapuro Indah. Dan tinggal nanti lurus ke sana, lurus, nanti ada perempatan. Nah, di sebelah perempatan itulah pemakaman daripada Kiai Ahmad Subki Masyhadi. Nah, ini posisinya saya di perempatan perempatan makom. Jadi ini dan posisi makom Kiai Umar dan Kiai ada di sana. Posisi makomnya di sana. Jadi dari sini nanti langsung ke arah sana. Nah, yang ada gundukannya itu. Nah, yang ada gundukan sudah terlihat nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang, saya sudah berada di sekitar area pemakaman Mbah Kiai Haji Umar Khattab. Ya. Kemudian pemakaman Mbah Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Kemudian juga ada makom daripada Kiai Mubarizi Masyhadi. Beliau inilah area pemakaman daripada keluarga Masyhadi, Masyhadi lah. Ini saya bersama Gus Ato. Beliau ini adalah putra daripada Kiai Haji Hasanuddin Subki yang nanti akan memberitahukan kepada kita lokasi daripada makam-makam sesepuh Nahdlatul Ulama yang ada di sini. Monggo Gus, bisa diterangkan Gus. Oke. Para pemirsa, ini alhamdulillah kita sudah berada di lokasi pemakaman Mbah Umar Khattab. Ini jenengan bisa lihat langsung. Ini yang ada gundukannya ini merupakan makamnya Mbah Umar Khattab. Mbah Umar Khattab ini merupakan simbah dari Mbah Subki, Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi. Itu putranya Kiai Haji Masyhadi. Kiai Haji Masyhadi itu menantunya Kiai Umar Khattab. Tadi sudah diceritakan oleh Abah Kiai Haji Hasanuddin ceritanya bagaimana. Ya, ini makam Kiai Haji Ahmad Subki Masyhadi, pendiri Pondok Pesantren Wali Sampang, dan beliau ini merupakan murid dari simbah Kiai Haji Maksum Ahmad Lasem. Tentu beliau Kiai Haji Mubarizi Masyhadi, dan ini Mbah Kiai Haji Muzajjad Masyhadi. Dan ini memang nama belakangnya ada Masyhadinya. Memang ini kakak beradik dari putra Mbah Masyhadi. Ini kakak. Ini nomor 3. Putra nomor 3, putra nomor 4. Kalau Kiai Muzajjad putra nomor 2. Oh, putra nomor 2. Para putra-putri Mbah Kiai Haji Masyhadi itu ada 6. Yang pertama perempuan. Makamnya di sini juga. Di sini kan. Di sini nggih. Kumpul nggih mriki nggih. Dan untuk Kiai Masyhadinya sendiri, mantunya Kiai Umar. Untuk makamnya Kiai Haji Masyhadi sendiri itu di Makla. Di Makkah Mukarramah. Ini beliau waktu menjalankan ibadah haji terus dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, terus dikuburkan di Makla. Nggih. Ya, itulah para pemirsa, ini adalah makam daripada Kiai Haji Ahmad Subki. Yang kemudian memiliki putra Mbah Kiai Haji Hasanuddin Subki dan beliau Gus Ato Illah Iskandar. Kok ndak ada Subkinya belakang? Hasanuddin nggih. Ini beliau. Kemudian ini yang ada gundukan tanah ini merupakan makam daripada Mbah Kiai Haji Umar Khattab yang tadi sudah diceritakan karomahnya luar biasa. Begitulah para pemirsa Kedai Bincang, dan area pemakaman ini ada di area pemakaman Sapuro, sehingga panjenengan semua bisa ziarah ke makam Mbah Kiai Umar Khattab, ke makam Mbah Ahmad Subki Masyhadi, penulis daripada kitabnya Mbah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, yakni Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Seperti itu yang bisa saya laporkan, dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua warga NU tahu atas sejarah daripada beliau-beliau ini. Terima kasih Gus Atok sudah menemani saya dan tim, sudah membawakan saya sowan kepada beliau Kiai Haji Hasanuddin Subki. Semoga bisa memberikan edukasi sejarah dan juga semakin menambah kecintaan kita kepada para ulama NU Kota Pekalongan. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.